Shalom, haleluya, salam sukacita bagi saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera yang dari Roh Kudus kiranya melingkupi kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini berjudul "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya", yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang kelihatannya biasa-biasa saja, tidak semenonjol murid yang lain. Tetapi ada satu hal yang sangat penting dan menonjol dari dirinya yang jarang diperhatikan oleh orang lain. Dia berani mati bersama Yesus. Coba kita lihat kisahnya di kitab Injil Yohanes pasal 11. Diceritakan di sana, ketika Yesus menerima berita bahwa Lazarus sahabatnya itu sakit keras, Yesus sengaja menahan diri. Ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Dan setelah itu, Yesus mengajak muridnya untuk berangkat ke tempat Lazarus, saudara Maria dan Marta itu di Betania. Tetapi para murid yang lain mengingatkan Yesus. Kata mereka, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Singkat cerita, Yesus berkata, "Lazarus sudah mati. Mari kita ke sana." Dan lihatlah apa yang dikatakan Thomas menanggapi situasi ini. Dengan lantang ia menjawab kecemasan murid-murid yang lain. Mari kita baca dalam Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Luar biasa keberanian Thomas. Dengan imannya saat itu, ia menyampaikan keberaniannya di saat teman yang lain merasa takut. Itulah sedikit tentang kisah Thomas sebelum Yesus mati. Kita baca kembali ayat 24 dalam nats yang kita baca hari ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudaraku, kematian Yesus membuat semua murid terpukul. Terlebih Thomas, murid yang kelihatannya tidak menonjol ini, tetapi berani mati bersama Tuhan Yesus, teramat sangat sedih. Dia sedih dan menyendiri, tidak mau bergabung dan bersekutu dengan murid yang lain.
Itulah sebabnya waktu Yesus pertama kali menampakkan diri kepada semua murid di suatu tempat tertutup, Thomas tidak ada bersama-sama di sana, sehingga dia tidak melihat Yesus yang bangkit itu. Thomas menjadi orang yang keras, tidak percaya diri, dan tidak percaya lagi kepada orang lain. Di ayat berikutnya, murid-murid yang lain yang sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu memberitahukan kepada Thomas bahwa Yesus bangkit. Yesus hidup. Kami sudah melihatnya, kata murid yang lain. Tetapi apa jawab Thomas? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas kehilangan kepercayaan. Dia bimbang dan ragu, tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Sebenarnya apa yang membuat Thomas sukar percaya kepada kebangkitan Yesus itu? Ya, karena ia menjauhkan diri dari persekutuan bersama teman-teman seimannya. Sehingga dalam kesendiriannya ia semakin berputus asa, dan iblis bekerja dalam hidupnya, dan keraguan pun merasuki hidupnya. Dan apa yang terjadi? Yang pertama, Thomas menjadi keras kepala. Lihat, temannya yang 10 orang sudah menceritakan pertemuan mereka dengan Yesus, tetapi dia bersikukuh dan keras kepala, tidak percaya akan perkataan teman-temannya. Dia memandang negatif akan perkataan teman-temannya. Yang ada dalam pikirannya adalah keraguan dan kebimbangan. Hatinya tertutup dan ia memutuskan untuk tidak percaya. Saudaraku, jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan bersama teman seiman. Karena lewat teman seiman, semangat itu akan bertambah, dan iman kita semakin kuat dengan adanya dukungan dan dorongan dari teman-teman seiman. Dan buanglah keras kepala dan jangan memandang negatif terhadap teman seiman. Marilah saling percaya dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Thomas menjadi kehilangan akal sehat. Thomas memang keterlaluan dalam hal ini. Dia kehilangan akal sehatnya. Thomas sendiri melihat Yesus membangkitkan orang mati. Ketika Thomas bersama dengan Yesus, Thomas menyaksikan sendiri anak perempuan Yairus yang sudah mati, Yesus bangkitkan dan hidup kembali. Dan anak muda yang mati yang diusung di pintu kota Nain, anak seorang janda yang dihidupkan kembali oleh Yesus, dia lihat sendiri. Dan Lazarus, saudara Maria dan Marta, yang sudah beberapa hari dikubur, Yesus bangkitkan dari kuburnya dan hidup kembali. Dengan pengalaman ini, seharusnya tidak ada kebimbangan lagi dalam hati Thomas bahwa Yesus bangkit dari kubur. Tetapi karena hatinya tertutup oleh iblis yang bekerja, Thomas kehilangan akal sehat dan tidak mau mengingat perbuatan-perbuatan Yesus sebelumnya. Saudara kekasih, ketika ada masalah dan problema dalam hidup saudara, ingatlah pengalamanmu bersama Tuhan. Ingatlah segala kebaikan-kebaikannya dalam hidupmu sebelumnya. Niscaya saudara akan teguh dan kuat di dalam iman kepada Tuhan. Ingat keperkasaannya, ingat selalu perbuatannya dalam hidupmu. Maka saudara akan kuat dalam percayamu kepada Tuhan yang baik dan dahsyat. Yang ketiga, Thomas menjadi lupa dengan perkataan Yesus. Bukankah Yesus berulang kali telah menyatakan kepada muridnya tentang kematiannya dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Yesus sudah beberapa kali memberitakan tentang kebangkitannya, tetapi ingatan akan hal itu tertutup. Betapa dalamnya Thomas telah jatuh.
Saudara kekasih, tetaplah ingat akan firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Ketika firman itu kita renungkan, firman itu hidup. Dia akan bekerja dan melakukan apa yang Tuhan mau dari firman itu. Dia akan menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak terantuk dan terjerembab di jalan. Kita akan dapat melewati segala masalah hidup dengan tuntunan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Ayat 26 selanjutnya bercerita, 8 hari kemudian, sama seperti peristiwa sebelumnya, bahwa ketika murid-murid berkumpul di suatu tempat tertutup dan terkunci rapat, di tempat yang sama, Yesus hadir dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu menyampaikan salam berkat kepada semua murid. Damai sejahtera bagi kamu. Dan lihatlah, Thomas ada di sana. Dia tidak mau terlalu dalam jatuh. Thomas diterima oleh teman-temannya meski Thomas tidak percaya akan berita yang mereka sampaikan. Mereka tidak mengucilkan Thomas. Mereka tetap merangkul Thomas, mengajak Thomas untuk tetap dalam himpunan, bersama dalam persekutuan, sehingga hari itu juga Thomas kebagian salam berkat dari Yesus yang hidup itu. Salam berkat damai sejahtera. Thomas yang ragu dan bimbang itu seketika terberkati oleh kehadiran dan ucapan berkat damai sejahtera tersebut. Mari saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sedang terjatuhkah saudara? Sedang terpurukkah keadaan saudara sekarang ini? Jangan sampai terlalu dalam saudara terjatuh. Jangan sampai terlalu jauh saudara terpuruk. Ayo bangkit, bangunlah dan berlari bersama Tuhan. Yesus akan beri kekuatan kepada kakimu untuk dapat berdiri tegak dan berlari. Yesus akan memberi kekuatan kepada lehermu untuk dapat tegak melihat ke depan, dan jalanmu akan dituntunnya kepada jalan-jalannya. Terimalah damai sejahtera Yesus yang sudah bangkit itu. Demikian juga ketika saudara-saudaramu yang sedang dalam masalah dan persoalan, janganlah sekali-kali memandang hina kepada mereka. Mereka butuh pertolonganmu. Mereka butuh topanganmu. Mereka butuh perhatian dan uluran tanganmu, supaya mereka dapat tegak berdiri dan berjalan penuh percaya diri menempuh hidup yang ada di depan. Mari saling menopang dan membantu, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ayat 27 berbunyi, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus memberi mujizat kepada Thomas. Yesus memberi perhatian khusus kepada Thomas. Yesus tidak menghakimi Thomas yang ragu, yang sedang jatuh karena ketidakmampuan bertahan oleh karena badai yang menerpa hidupnya. Yesus tidak memandang hina Thomas. Yesus malah membimbing Thomas, mengasihi Thomas, mengajak Thomas untuk percaya. Betapa dalamnya Thomas jatuh sebenarnya, tetapi lebih dalam lagi Yesus mengasihi dan mengangkat Thomas dari kejatuhannya, mengangkat Thomas dari keterpurukannya. Betapa dalamnya kasih Kristus, betapa mulianya hati Yesus, dan Dia baik kepada orang yang mau berserah dan berharap kepadanya. Sedalam apakah saudara jatuh? Seberapa jauh saudara terjerumus? Tuhan datang memanggil saudara. Tuhan mengulurkan tangannya untuk saudara. Mari sambut dan raih tangan Yesus yang berlobang paku itu. Jangan bimbang dan ragu. Jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Saudara akan tertolong dan terangkat dari tempat kejatuhan saudara.
saudara akan diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara akan diangkat dari kehinaan kepada kemuliaannya. Dia baik, penuh kasih dan sayang, penuh rahmat dan berkat. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Datang dan berserahlah kepadanya, maka jiwamu akan mendapat kelegaan. Dan cerita di ayat berikutnya, apa tanggapan Thomas terhadap uluran tangan Yesus? Thomas memberikan sambutan yang khusus, melebihi sambutan teman-temannya yang lain. Reaksi Thomas melebihi reaksi teman-temannya yang lain. Thomas percaya dan berkata, "Tuhanku, Allahku." Thomas bangkit dan bercahaya. Thomas penuh percaya. Imannya menyala lagi. Imannya berkobar lagi. Orang percaya yang mendapat uluran tangan Yesus. Ayo bangkit dan bercahayalah. Ayo percaya dan nyalakanlah lagi imanmu. Kobarkan lagi imanmu. Berlarilah dan raih masa depan yang penuh gilang gemilang di dalam Tuhan. Di tangan Tuhan yang kuat, saudara akan mendapat jaminan masa depan yang cemerlang, baik kehidupan jasmani maupun rohani, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Dan ayat yang terakhir, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudaraku, Tuhan menerima pengakuan Thomas. Tetapi Tuhan sedikit menegur dan mengingatkan Thomas dengan berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan menginginkan setiap kita umatnya percaya kepada kebangkitannya meskipun kita tidak melihatnya. Hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Seperti ada tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berbahagialah saudara yang tidak melihat namun percaya, karena percaya saudara akan membawa saudara kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga, tempat perhentian kekal, rumah Bapa yang mulia. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.